الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيما عالما قديرا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Nabiyul Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini kita akan kembali membahas mengenai risalah korban. Ini adalah video yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas dua video. Video yang pertama mengenai perbedaan korban wajib dan korban sunat, sedangkan video yang kedua mengenai syarat peserta korban dan warna korban yang terlebih afdal. Nah, bagi sahabat yang belum melihat video tersebut, alangkah baiknya untuk melihatnya terlebih dahulu. Kalau untuk supaya tidak susah mencarinya, maka bisa dilihat di playlist di channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berangkat dari kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, karena saya bermazhab Syafi'i dan mayoritasnya di Indonesia juga bermazhab Syafi'i. Nah, bagi kita yang menentang beramal dengan mazhab, saya sudah pernah membahas video mengenai mazhab, yaitu langsung beramal kepada Al-Quran dan hadis atau bermazhab. Nah, untuk hal ini maka tonton saja video itu, siapa tahu kita bisa mendapatkannya jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi disyaratkan bahwa hendaklah korban itu selamat daripada aib yang mengurangkan daging. Jadi syarat bahwa hewan korban selamat daripada aib-aib yang dapat menghilangkan dagingnya. Makanya tidak boleh hewan korban itu yang ada penyakit seperti supak atau kudil, atau penyakit yang ada di kulitnya, yang penyakit tersebut bisa menghilangkan kulitnya, yang bisa menghilangkan dagingnya. Sekalipun kecil, maka itu termasuk aib, berarti tidak boleh. Kalau bahasa orang Padang yaitu nambi, kalau saya tidak salah. Kemudian tidak boleh pula yaitu hewan korban yang hilang telinganya, atau terpotong telinganya, atau terpotong ekornya karena hilang dagingnya. Tetapi kalau seandainya terbelah telinganya tapi tidak hilang bagian telinganya sama sekali, maka ini boleh jadi hewan korban. Atau bertindik telinganya tapi tidak hilang dagingnya, maka ini boleh menjadi hewan korban. Kemudian tidak boleh pula yaitu yang ketiga, hewan korban ini pincang. Yang pincangnya ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya, diantaranya dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Yang pincangnya ini apabila hewan korban tersebut berjalan dengan gerombolannya, maka ia tertinggal, atau ia berjalan dengan pengembalanya, maka ia tertinggal. Nah, pincang yang seperti ini menjadi aib bagi hewan korban tersebut, maka dia tidak bisa dikorbankan, atau aib bagi binatang tersebut. Kemudian tidak boleh pula yang buta matanya, baik yang buta sebelah ataupun buta kedua-duanya, maka ini menjadi aib bagi hewan korban tersebut. Kemudian yang kelima, yang aib bagi hewan korban yaitu yang sangat kurus. Nah, ini tidak boleh, aib bagi hewan korban tersebut. Kemudian tidak boleh pula yaitu yang sakit yang bisa mendatangkan kurus kepadanya. Tapi kalau sakitnya ini hanya sekedar flu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sakit yang mendatangkan kurus, seperti yang nggak nafsu makan karena sakit tersebut, maka ini menjadi aib bagi hewan korban tersebut. Kemudian yang selanjutnya, hewan korban tidak boleh pula yaitu yang hilang semua giginya. Tetapi apabila hilang beberapa giginya yang tidak menyebabkan hewan korban tersebut susah dalam mengunyah, maka ini boleh. Tapi apabila hilang giginya sehingga menyebabkan hewan korban tersebut susah mengunyah, maka ini aib bagi hewan korban tersebut. Karena kalau dia hilang giginya karena sehingga dia susah mengunyah, maka akan bisa membuat hewan kurban tersebut sedikit makan, sehingga ketika dia sedikit makan maka dia
sedikit dagingnya maka menjadi aib bagi hewan tersebut. Hanya saja untuk hal ini maka ditanyakan kepada yang ahli tentang binatang, karena mereka yang lebih tahu apakah dengan hilang beberapa gigi yang seperti ini, misalnya kita kasih contoh 3 gigi, kemudian tanyakan kepada yang faham dengan binatang. Kalau sapi, tanyakan kepada yang faham tentang sapi, apakah yang gigi yang hilang 3 yang di posisi seperti ini menyebabkan dia susah mengunyah atau tidak. Kalau jawabannya iya, berarti ini aib, tidak boleh. Tapi kalau jawabannya tidak, kata yang ahlinya, maka ini boleh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai masalah tanduk, sudah jelaskan tadi bahwa aib itu yang mengurangkan dagingnya. Makanya kalau sapi yang tidak bertanduk sah menjadi hewan kurban, atau sapi yang patah tanduknya. Yang patah tanduk yang tersebut yang tidak menghilangkan daging, apabila terbongkar tanduknya sehingga menyebabkan hilang dagingnya, maka ini tidak boleh. Atau yang pecah tanduknya sehingga menyebabkan hilang daging daripada binatang tersebut, ini tidak boleh menjadi hewan kurban. Kecuali hanya patah tidak menghilangkan daging atau tidak bertanduk sama sekali, ini sah menjadi hewan kurban. Karena memang tidak ada disyaratkan hewan yang boleh dikurbankan tersebut, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Tidak disyaratkan ada tanduknya. Karena kalau disyaratkan tanduknya, susah kita mencari unta yang bertanduk. Mau kita cari di mana unta yang bertanduk? Kalaupun ada unta yang bertanduk, mungkin nggak akan ada yang mau mengorbankannya. Terlalu langka mungkin. Mungkin jadi binatang dilindungi di dunia, mungkin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai hewan yang hamil, sebelumnya kita sudah bahas bahwa yang afdal adalah jantan, sedangkan boleh yang betina. Nah, mengenai yang betina, bagaimana apabila ada anak di dalamnya? Pendapat kuat bahwa tidak boleh. Ada ulama yang mengatakan boleh, yaitu Imam Ibnu Rif'ah. Tetapi pendapat beliau tersebut tidak diterima oleh kebanyakan ulama, dan sudah dijawab oleh para ulama-ulama yang lain mengenai kelemahan daripada pendapat tersebut. Sehingga bagi kita, kalau mau berkorban maka hindarilah pilih yang betina. Walaupun yang betina boleh, tapi resikonya tinggi. Karena pernah kejadian di suatu tempat 5 binatang korban betina. Dan informasinya sudah ada tim yang memeriksanya bahwa binatang tersebut tidak ada isi anak dalam perutnya. Tetapi kenyataannya setelah disembelih, 3 daripada 5 hewan tersebut ada anaknya. Nah, sehingga hal kejadian seperti ini, kalau kita berpegang kepada pendapat kuat jumhur ulama, terutama dalam mazhab kita Syafi'i, maka tidak sah menjadi hewan kurban. Kalau dibagikan daging hewan tersebut, dia hanya menjadi sedekah biasa, bukan kurban. Sedangkan kurban lebih afdal daripada sedekah biasa, lebih besar pahalanya. Makanya hindari mencari hewan yang betina. Kalaupun betina, teliti lebih baik, teliti sebaik-baiknya supaya jangan ada isi anak dalam perutnya. Kalau untuk panitia peserta kurban, karena di Indonesia ini kita punya kerjasama yang sangat luar biasa adalah di dunia masyarakatnya. Kalau untuk panitia, seandainya peserta meminta membelikan hewan kurban yang jantan, panitia ini wakil, dia tidak boleh membelikan hewan kurban yang betina. Kalau dia membelikan hewan kurban yang betina, berarti dia khianat, maka dia mendapatkan dosa karena tidak melaksanakan perintah sesuai dengan amanah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai penerima kurban. Hewan kurban setelah disembelih diberikan kepada panitia, diberikan oleh panitia kepada masyarakat umum. Syaratnya adalah kalau kurban tersebut adalah kurban sunat, maka boleh diberikan kepada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Jadi yang penting ada orang miskin yang mendapatkannya, tapi juga boleh diberikan kepada orang kaya apabila kurbannya kurban sunat. Tetapi apabila kurbannya kurban wajib, maka 100% wajib diberikan kepada fakir miskin.
Kalau kurban sunat boleh diberikan kepada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, dan boleh dimakan oleh pemilik kurban. Bahkan disunatkan, dianjurkan oleh peserta kurban atau pemilik kurban untuk memakan daging kurbannya. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha, maka makanlah sebahagian daripadanya kurban. Kemudian lebihnya atau yang lain daripada yang dimakan tersebut, yang jumlah yang dimakan sudah kita bahas di video yang lain, yaitu dianjurkan minimal ada beberapa suap yang kita makan sebagai berkah untuk diri kita, dan yang lainnya diberikan kepada orang miskin. Ini kalau kurban sunat boleh kita makan. Tapi kalau kurban wajib 100% harus diberikan kepada orang kaya. Mengenai beda kurban sunat dan kurban wajib, sahabat boleh melihat di video yang pertama mengenai pembahasan kurban. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika yang menerima kurban ini adalah orang kaya, maka orang kaya tersebut tidak boleh menjualnya. Dia hanya boleh memakannya, dan dia boleh memberikan kepada orang lain, atau dia membuat kanduri atau jamuan makan dari daging tersebut, tapi tidak boleh menjualnya. Beda halnya dengan orang miskin. Karena orang miskin dia boleh memiliki hewan kurban tersebut, boleh, karena dia tamlik. Makanya kalau orang miskin yang mendapatkan hewan kurban ini, dia boleh memakannya dan boleh pula menjualnya. Baik menjualnya ketika mentah maupun menjualnya ketika sudah dimasak. Ini perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin ketika dia menerima hewan kurban tersebut. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa terjawab pertanyaan kebiasaan panitia di Indonesia ini. Panitia adalah wakil daripada peserta kurban. Kemudian panitia yang menyembelih, panitia yang memotong-motong daging, panitia yang masukkan plastik, panitia pula yang membagikan kepada masyarakat umum. Nah, panitia ini kan wakil pada umumnya. Kemudian tinggallah kulit daripada hewan kurban tersebut. Nah, kurban ini hanya boleh diberikan atas nama hadiah atau diberikan atas nama sedekah. Kurban tidak boleh diberikan atas nama upah, dan tidak boleh pula dijual oleh peserta kurban atau wakil daripada peserta kurban. Hal ini seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Barang siapa yang menjual udhiyah kurbannya, maka tiada kurban bagi dia, yaitu dagingnya, kulitnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menjual bagian daripada kurban. Nah, jadi panitia yang jadi wakil dari peserta kurban, maka ketika kulit tersisa, maka panitia harus memberikan terlebih dahulu kepada orang yang lain. Baik yang jelas terutama itu adalah orang miskin. Kalau kulit ini diterima oleh orang miskin, maka orang miskin tersebut boleh menjual kulit itu. Tapi kalau kulit ini diterima oleh orang kaya, maka orang kaya tersebut tidak boleh menjual kulit tersebut. Dan karena kurban ini selain tidak boleh dijual, tidak boleh pula dijadikan upah. Pesertanya adalah Bapak Muhammad, kemudian penyelenggaranya adalah Bapak Abu Bakar dan Bapak Ali. Nah, untuk upah pelaksanaan kurban ini, pemotongannya, penyembelihannya, dan pembagiannya tidak boleh diambil daripada bagian kurban tersebut. Contoh yang sering terjadi di lapangan. Setelah peserta ini, panitia ini mau pulang, kemudian ada si wakil mengambilkan, atau panitia yang jadi wakil mengambilkan beberapa kantong plastik yang berisi daging,
kemudian diberikannya kepada panitia penyelenggara, sehingga dia mengatakan kepada panitia penyelenggara, Pak, inilah upah pelaksanaan kurban. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena upah tidak boleh kurban tidak boleh dijadikan upah. Jalannya bagaimana? Jalannya dua. Satu, mengenai upah diminta kepada si peserta kurban. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak boleh kita mengambil upah daripada kurban tersebut. Jadi upahnya itu diminta kepada peserta kurban yang lain daripada bagian kurban tersebut. Jadi dengan uang yang lain. Makanya panitia kurban, pelaksana, kalau mau memberikan upah kepada tim penyelenggara yang menyembelih, yang memotong, yang bagikan, minta uang lebih kepada pesertanya. Misalnya target kita beli sapi ini adalah 14 juta. Kemudian setelah beli sapi 14 juta, upahnya dari mana? Makanya kalau 14 juta, 1 ekor sapi 7 orang. Berarti kan 2 juta per orangnya. Minta 2 juta 100. Jelaskan kepada peserta, 2 juta untuk beli sapi, sedangkan 100.000 lagi untuk upah penyelenggaraan. Atau tetap kita berikan daging kurban ini, boleh kita berikan kepada tim penyelenggara dengan syarat jangan jadikan upah, diubah akadnya. Pak, ini ini daging kurban untuk Bapak. Jangan, Pak, ini daging kurban upah penyelenggaraan. Jangan, tapi Pak, ini daging kurban untuk Bapak. Hal ini yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video yang ketiga ini bisa jelas bagi kita, baik aib-aib kurban maupun penerima kurban, maupun mengenai tidak bolehnya menjual ataupun memberikan upah kepada peserta kurban dan kepada penyelenggara kurban, dan tidak boleh dijual oleh peserta kurban. Dan sunat bagi peserta kurban memakan sebahagian daripada hewan kurban, daripada daging kurbannya tersebut, dan yang dianjurkan yaitu hatinya, karena hal ini yang dikatakan oleh yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Jika jawabannya panjang maka saya bikinkan videonya satu, tapi kalau jawabannya pendek maka saya akan hanya komentar saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.